Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah dimanapun tempat berada, kita berjumpa kembali ya, insyaallah. Dan kali ini ada pertanyaan-pertanyaan nih dari masyarakat terkait dengan masalah sertifikat nih. Ini ada sertifikat biasa, ada sertifikat berhologram khususnya di dunia pembekaman ya. Jadi ada sertifikat biasa, ada sertifikat berhologram. Dalam hal ini berhologram PBI ya, Perkumpulan Bekam Indonesia. Nah, apa bedanya? Ya, jadi kalau sertifikat pelatihan ya, yang diadakan oleh lembaga kursus dan pelatihan atau LKP, itu memang semua LKP bisa mengeluarkan sertifikat itu ya. Tetapi biasanya sih tergantung, kalau LKP-nya itu biasanya sudah grade A ya, itu bisa ya. Jadi ada aturan yang bisa mengeluarkan sertifikat itu, undang-undangnya itu yang grade A, yang kedua uji kompetensi nasional yang diadakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang sudah bermitra dengan Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga yang sudah bermitra dengan Kemenkes ya, biasanya begitu. Itu ada, kalau yang pendidikan biasanya lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi kalau yang profesi itu biasanya dari BNSP di bawah Kementerian Tenaga Kerja ya, Ketenagakerjaan. Nah, jadi kalau di LKP yang belum grade A ya, itu akreditasi ya, itu biasanya keterangannya itu bukan sertifikat tapi surat tanda selesai belajar. Surat tanda selesai belajar berarti ST SB ya, itu begitu. Nah, terkait dengan bekam, maka ketika lembaga kursus dan pelatihan itu mengadakan pelatihan bekam, nanti bisa mengeluarkan sertifikat dengan keterangan terkait dengan sudah mengikuti pelatihan bekam. Tetapi kalau yang mengeluarkan lembaga kursus dan pelatihan atau LKP biasa, maka tidak ada hologramnya, itu hologram PBI ya. Kalau dia ikut pelatihan di LKP yang sudah bermitra dengan Perkumpulan Bekam Indonesia, maka di situ ada tandanya nanti ya, ada hologramnya, biasanya warnanya kuning keemasan itu ya hologramnya. Nah, bedanya kalau sertifikat berhologram PBI itu nanti bisa mengikuti ujian berikutnya, yaitu ujian bekam skala nasional yang disingkat USBN ya, ujian standarisasi bekam nasional atau USBN yang diadakan oleh Perkumpulan Bekam Indonesia. Ini sebagai syarat. Dan di LKP yang sudah bermitra dengan PBI pusat itu satu se-Indonesia ya, berarti senasional nih, itu hanya sekitar 12 saja, 12 LKP ya. Kalau di Jawa Tengah sendiri ada 2 ya, di Purwokerto LKP Lebah Mas, kemudian di Karanganyar ya, di Seragen apa ya, itu LKP Al-Ikhlas itu. Kalau Jawa Timur apa namanya itu, nanti ada Atin, ada itu apa LKP yang di Sulawesi Selatan apa ya, terus Sumatera sama Kalimantan juga ada ya. Itu seluruh Indonesia itu ya, seluruh Indonesia. Nah, jadi peraturan terbaru, kalau dulu di lembaga di Perkumpulan Bekam Indonesia itu biasanya kalau ujian itu asal ada sertifikat bekam ya, itu maka bisa mengikuti ya, bisa mengikuti
USBN. Tetapi karena mazhabnya beda-beda kan itu ada yang modelnya kayak gini, kayak gitu, itu dari bekamnya itu. Ya karena awal-awal belum rapi ya, kita maklumi ya. Tapi perkembangan demi perkembangan akhirnya 2015 ke sini ya, itu ditekankan kembali ya. Jadi pelatihan itu harus dilalui dengan pelatihan yang lewat lembaga kursus, karena ini secara pendidikan non formal yang di ACC atau disahkan oleh kementerian atau pemerintah itu memang pendidikannya lewat lembaga kursus itu. Jangan lewat biasa-biasa misalnya dari organisasi aja, itu enggak boleh mengeluarkan sertifikat, enggak boleh. Bisanya paling workshop, itu seminar, itu dari organisasi. Tapi kalau bentuknya pelatihan, kalau bukan dari universitas ya, kalau universitas kan jalurnya adalah pendidikan formal. Tetapi kalau pendidikan non formal itu ada di LKP, terus LPK, kemudian PKBM ya, dan seterusnya. Intinya lembaga kemasyarakatan ya, yang non formal ya, terutama pengobatan tradisional itu masuknya ke pendidikan non formal. Jadi jelas beda ya. Kalau pelatihan biasa boleh di LKP yang resmi ya, bernilai ya seluruh Indonesia, tetapi kalau tidak bermitra dengan PBI pusat maka dia sertifikatnya hanya sertifikat keterangan bahwa dia telah mengikuti pelatihan bekam, dan ini tidak bisa mengikuti USBN ya, ujian standarisasi bekam nasional. Itu tidak bisa karena tandanya tadi hologram itu. Jadi kalau mau ikut ujian bekam skala nasional yang legalnya tingkat nasional ya, maka ikutilah ya jenjangnya, yaitu bukti sertifikat yang dikeluarkan oleh LKP yang sudah bermitra dengan PBI pusat. Dari sertifikat itu ada hologram, nanti bisa mengikuti USBN ya, yang diadakan oleh PBI bekerjasama dengan Pengda, para Pengda ya di seluruh dunia. Jadi nasional bisa. Nanti di Hong Kong apa di Brunei itu ada ujian standarisasi nasional misalnya bekam khususnya, itu bisa itu. Jadi sertifikat berhologram PBI itu bisa untuk mengikuti USBN tingkat internasional insya Allah. Ya bekam yang di bawah naungan Perkumpulan Bekam Indonesia. Itulah bedanya. Mudah-mudahan informasi ini bisa menjawab pertanyaan yang ada di masyarakat, supaya masyarakat itu benar-benar paham sebaiknya pelatihan di mana, supaya beliau-beliau itu paham benar dan ada target. Misalnya kalau ada target ujian nasional bekam yang diakui ya, organisasi yang sudah bermitra dengan Kemenkes ya, insya Allah untuk bekam itu hanya PBI ya. Jadi biar tahu langkahnya ya. Nah, demikian insya Allah yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan masalah sertifikat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.